Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua. Agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah Nabi Hansalah. Salah satu nabi yang pernah hidup di zaman Nabi Dzulkarnain, dan pernah bertemu dengan burung raksasa saat itu. Nabi Hansalah adalah utusan Allah yang berasal dari Bani Israel. Namanya mungkin terdengar agak asing dibandingkan nama-nama 25 nabi dan rasul. Secara nasab, ia merupakan keturunan Nabi Yakub, dari anak keempatnya yang bernama Yahuda. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hansalah adalah kaum Asy'abur Rasy. Dan Allah mengabadikannya dalam Al-Quran Surat Qaf, ayat 12. Sebelum mereka yang menentang Nabi Muhammad, kaum Nabi Nuh, dan Asy'abur Rasy, serta Samud, atau kaum Nabi Soleh, telah juga mendustakan rasulnya masing-masing. Kaum Asy'abur Rasy tinggal di tempat yang makmur, dan dekat sumber air. Di tengah kemakmuran, mereka terkenal sebagai penyembah berhala. Nabi Hansalah bin Syafwan diutus untuk berdakwah di tengah kaum Asy'abur Rasy yang menetap di Hadramaut. Selain menyembah berhala, kaum Nabi Hansalah sebagian juga menyembah api. Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa kaum Asy'abur Rasy merupakan penduduk yang menyembah berhala, berupa pohon sanaubar, yang konon disebut juga dengan Raja Pohon. Orang pertama yang menanam pohon sanaubar adalah Yafits bin Nuh. Yafits menyebarkan 12 bibit pohon sanaubar tersebut ke desa-desa yang ada di tepi sungai. Penduduk menganggap kalau di pusat penanaman pohon ada mata air mengalir, dan di sana diyakini merupakan sumber kehidupan dari Tuhan yang turun ke bumi. Penduduk dan hewan ternak dilarang untuk minum air sungai yang ada di sekitar pohon sanaubar tersebut, karena pohonnya dianggap sebagai kehidupan ketuhanan, jadi siapapun dilarang mengganggu. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Nabi Hansalah, terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, yang menjadi salah satu tempat burung yang bernama Anka. Anka adalah seekor burung besar atau raksasa, yang apabila terbang, maka sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya menyerupai leher unta. Memiliki 4 sayap, 2 panjang, dan 2 lagi pendek. Burung ini sering mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung raksasa ini memiliki cakar yang sangat tajam. Bahkan kekuatannya bisa membawa terbang seekor gajah yang mati. Burung ini awalnya tidak mengganggu kaum Asy'abur Rasy. Sampai suatu saat, burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali. Burung raksasa ini mulai memangsa anak-anak dari kaum Asy'abur Rasy. Sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hansalah. Kemudian dengan kejadian tersebut, Nabi Hansalah pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikanlah binatang tersebut, dan putuskanlah keturunannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Nabi Hansalah. Seketika, burung-burung Anka tersebut terbakar, sehingga tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi. Menurut Qisas Al-Anbiya,
yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Kaum Asy'abur Rasy ini merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman. Kaum Asy'abur Rasy ini sering disebut kaum Ras. Nabi Hanzalah diutus Allah ke kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, meskipun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung angka tersebut, mereka tetap menyembah pohon berhala. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan utusan Allah seterusnya. Kaum Ras sering mengadakan acara sehari dalam satu bulan yang dijadikan sebagai hari besar, hari yang diperuntukkan untuk membuat persembahan di tiap desa. Pada hari besar itu, mereka akan membawa beberapa hewan ternak untuk disembelih di dekat pohon Sanaubar itu. Mereka menyembelih hewan ternak dan buruan untuk dijadikan tanda bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan agar setiap doa dan harapan bisa dikabulkan. Setelah mereka menyembelih hewan persembahan tersebut, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon berhala Sanaubar itu. Mereka menangis dan mengadakan doa serta permohonan. Saat kaum Ras berada di puncak hari besarnya, yang bernama Hari Isfandr, dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama. Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah, dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras. Namun, apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka pun lantas menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan, sekaligus kafir. Namun dengan kejadian tersebut, Nabi Hanzalah pun tidak diam. Nabi Hanzalah mulai berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk membuat layu dan mati pohon-pohon Sanaubar itu. Pohon yang diyakini dan disembah oleh mereka. Dan Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Pohon-pohon Sanaubar itu tiba-tiba layu dan mati. Dan saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Kemudian, mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Selama dakwah, kaum Ras tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah. Sampai suatu saat, ada seorang budak yang berkulit hitam mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah. Lalu budak itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, kaum Ras yang masih geram dan marah kepada Nabi Hanzalah pun menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sungai yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar. Saat itu, seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Namun, budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari, agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini terus memberi makan Nabi Hanzalah, setiap selesai mencari kayu bakar. Sampai suatu ketika, budak hitam ini kelelahan karena mencari kayu bakar, dan ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun, saat budak ini tertidur, Allah Azza wa Jalla sengaja membuat tidurnya menjadi lama. Budak itu pun tertidur selama 7 tahun. Selama ia tertidur,
Kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan seluruh pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan. Dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 39. Sampai akhirnya, sebagian dari mereka bertobat dan mengeluarkan Nabi Hansalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Nabi Hansalah. Setelah itu, Nabi Hansalah pun penasaran, kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan apa yang dilakukannya. Kisah ini diceritakan dalam sebuah tafsir. Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut bertanya, tentang keberadaan budak itu, apa yang dilakukannya? Mereka menjawab, kami tidak tahu. Sampai Allah Azza wa Jalla mencabut mewafatkan Nabi itu. Dan setelah wafatnya Nabi Hansalah, Allah membangunkan budak hitam tersebut dari tidur panjangnya. Budak hitam itulah orang yang pertama kali masuk surga. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir halaman 6, nomor 111, dikutip dari Al-Alusi halaman 14 nomor 97. Dan At-Tabari halaman 19 nomor 269. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari kisah Nabi Hansalah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.